Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Ekonomi Pariwisata Pagi FEB UIN Jakarta. Hari ini kami akan melakukan kunjungan dan wawancara di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Pusat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Retna Utami, halo. Nama saya Rahmadi Prastika, halo. Nama saya Sengarayu Nurul Hidayati, halo. Nama saya Fira Dianjani. Nama saya Ikoma Bidari Hawa. Nama saya Ihda Nurhathiyah. Nama saya Nurzal Sama Zahira. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Fira Dianjani. Dan saya sekarang Nurul Hidayati. Hari ini kami berkesempatan teman-teman untuk mewawancarai Pak Nur Khazin selaku Pamong Budaya Ahli Muda di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Pusat. Tapi sebelum itu kita perkenalkan bapaknya dulu kali ya Sekar ya. Bapak silahkan perkenalkan diri. Saya Nur Khazin, Pamong Budaya Ahli Muda di Museum Kebangkitan Nasional yang diberi amanah untuk menjadi penanggung jawab di Museum Kebangkitan Nasional yang menjadi bagian dari Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Waduh, keren banget ya sebenarnya ya. Tapi sebelum kita mulai wawancara, kayak kita harus tunggu dulu Pak. Oke. Karena teman-teman kita udah sediain cuplikan dari Museum Kebangkitan Nasional. Mungkin teman-teman sebelumnya bisa lihat dulu ya. Selamat menyaksikan. Baik, untuk sebelumnya mungkin aku pengen tahu dulu nih Pak tentang Museum Kebangkitan Nasional ini berdiri sejak tahun kapan sebenarnya? Kalau museumnya itu resmi di 7 Februari 1984. Iya, tapi kalau bangunan museumnya itu dari 1899. Terus sekarang saya pengen tahu nih Pak tentang wisatawannya, gimana sih Pak kondisi pengunjung selama beberapa bulan terakhir? Jadi Museum Kebangkitan Nasional secara segmen itu menyasar untuk anak-anak muda ya, dalam ini pelajar, dan lebih dikerucutkan lagi untuk pelajar SMP, SMA sampai mahasiswa tahun awal. Kalau sekarang cenderung banyak, karena biasanya kami akan sedikit ramai menjelang Mei, karena ada momen khusus di Museum Kebangkitan Nasional, yaitu peringatan Hari Kebangkitan Nasional. 20 Mei adalah momen peringatan terhadap peristiwa yang terjadi di gedung ini, yaitu lahirnya organisasi modern pertama Budi Utomo. Untuk peningkatan wisatawan sendiri nih Pak, ada nggak sih Pak peningkatan infrastruktur ataupun kebutuhan layanan yang disediakan oleh Museum Kebangkitan Nasional ini? Pasti kalau teman-teman ikuti medsos Museum Kebangkitan Nasional itu ada perubahan-perubahan gaya, perubahan karakter dan seterusnya dalam rangka untuk mendekatkan museum ke masyarakat. Jadi sisi selatan museum itu tempat anak-anak muda masyarakat berkegiatan. Dan ini sudah berjalan dari tahun 2021 sebenarnya. Sehingga kami setiap bulan Mei kita ada event bulan kebangkitan. Dan tahun ini temanya adalah bangkit berkelanjutan. Kalau misalkan saya tadi lihat Pak ada toilet ya, ada juga tempat sampah. Menurut Bapak ini udah cukup mumpuni belum Pak fasilitas tersebut dengan jumlah pengunjung yang ada di museum? Ini sudah ada hitung-hitungan dari kami. Artinya bahwa kebutuhan pengunjung itu pasti akan kami fasilitasi ya, sehingga apa yang tersedia di sini sudah cukup untuk kebutuhan pengunjung saat ini. Kira-kira ada nggak sih Pak strategi gitu yang dilakukan dari pihak museum untuk menarik minat anak muda, khususnya kayak melalui mungkin sosial media atau apapun gitu? Itu yang sedang kami garap ya, termasuk pengembangan sosial media, sehingga kalau teman-teman ikuti medsos kami itu setiap periode tertentu kami mengeluarkan unggahan-unggahan yang terkait dengan kesejarah dan permusiuman. Dan usaha untuk menarik, kami juga mewadahi respon atau keinginan anak-anak muda. Apa sih yang mereka inginkan di museum?
yang sekarang rutin dilakukan adalah konser musik. Konser musik Iya. di museum. Kapan Pak? Ini kami biasanya Mei ini ada, karena nanti ada pameran Irama Nusantara di bulan Mei ini dengan tema Bunyamin Sueb, sehingga nanti konsepnya penting mengarah ke Bunyamin. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan ketika nanti temanya lain akan ada tema-tema musik yang sesuai dengan tema pamerannya. Juga kita kan udah sempat berkeliling nih Pak. Saya lihat tadi di setiap ruangan itu pasti ada CCTV ya. Nah, untuk pengadaan CCTV itu apakah wisatawan berkontribusi gitu Pak apabila ada kerusakan ataupun kehilangan barang di dalam museum ini, dan bagaimana sanksinya seperti itu? Jadi perlu saya sampaikan juga ya. Jadi sekarang pengelolaan museum dengan model badan layanan umum, dan tarif-tarif yang dikenakan di sini sebenarnya dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk fasilitas itu. Termasuk CCTV itu mayoritas pengadanya adalah pengadaan dari APBN murni, termasuk perawatannya juga demikian. Kita tidak mengenakan sanksi ya, kan lebih sifatnya preventif, dan sampai saat ini belum ada kejadian ya, terkait hal seperti itu. Dan kalaupun ada misalnya, karena kan teman-teman juga tadi lihat banyak patung yang ada, kadang-kadang namanya anak-anak SD khususnya itu katanya yang jahil ya, naik ke atas meja segala macam. Biasanya kita berikan pengarahan dan pengertiannya, termasuk ke orang tuanya dan anaknya. Nah, untuk Museum Kebangkitan Nasional ini apakah berpeluang gitu Pak untuk meningkatkan masyarakat sekitar dari khususnya dari sisi ekonomi gitu Pak? Ini yang sedang kami galakan udah dari 2020, bagaimana museum membawa manfaat untuk lingkungan sekitar. Sehingga nanti kalau teman-teman, ini udah siang ya, kalau pagi itu ada aktivitas pendidikan. Di sini. Iya, untuk anak-anak pendidikan anak usia dini ya. Kita menyediakan lokal buat teman-teman untuk sekolah PAUD di sini. Itu pelajaran sekitar sini. Kemudian tadi ada komunitas Belantara Budaya Indonesia. Itu komunitas tari yang muridnya dari sini dan itu tidak berbayar. Dan si anak-anak murid dari Belantara Budaya Indonesia ini sering diundang tampil untuk pembukaan acara. Jadi secara ekonomi juga mendongkrak kemampuan masyarakat sini. Kemudian kalau ada tadi konser-konser, UMKM seperti ini kita undang juga masuk ke sini untuk berdagang. Mungkin tadi aku juga sempat tertarik juga nih Pak, ada Bapak ngomong tentang APBN seperti yang mungkin pertanyaannya apa, ada nggak sih Pak campur tangan pemerintah tuh dalam pengembangan wisata Museum Kebangkitan Nasional ini? Sangat besar sekali ya peran pemerintah, karena memang kalau dilihat dari angka-angka yang dikeluarkan untuk pelestarian ini cukup besar, tapi membacanya bahwa ini sebuah proses investasi jangka panjang. Artinya bahwa semua kegiatan yang ada di sini tadi dengan segmen anak-anak adalah investasi ketika mereka ini akan menjadi pemimpin di era 2045 ketika mencapai Indonesia Emas nanti. Dan harapannya ketika mereka paham secara bahasanya, ketika menjadi nahkoda Indonesia ke depan tidak salah arah. Kira-kira gitu. Tadi udah dijelasin tentang peran pemerintah. Nah, kira-kira ada juga nggak sih Pak kerjasama dengan pihak internasional? Kita banyak kerjasama dengan pihak internasional, apalagi setelah bergabung jadi tadi Badan Umum Museum dan Cagar Budaya itu dalam konservasi. Kita biasanya ini baru sekarang lagi di Borobudur, konservasi logam itu melibatkan Kementerian Kebudayaannya Korea, termasuk hal yang baru yang akan terjadi di sini. Ini baru nanti akan dibahas besok ada pembahasan tamu dari Korea. Mereka akan membuat rumah Indonesia. Nah, ini bisa disosialisasikan teman-teman juga, sehingga nanti ke depan untuk teman-teman yang pengen belajar animasi ada sekolahnya di Museum Kebangkitan Nasional. Waduh, di sini nih Pak berarti? Di ruang tengah, dan itu tidak berbayar. Oh, gratis Iya. teman. Outputnya hanya satu, ketika nanti ikut dalam sekolah itu mampu membuat karya tentang budaya Indonesia dalam bentuk animasi. Mungkin ini sayang banget ternyata pertanyaan terakhir dari kita. Untuk terakhirnya mungkin Bapak boleh ajak teman-teman yang nonton untuk berkunjung gitu atau Museum Kebangkitan Nasional ini. Oke. Untuk teman-teman yang nonton acara ini berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional, karena tidak hanya belajar secara tapi bisa juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya yang tentunya akan bermanfaat dalam menghadapi hari esok yang lebih ceria dan cerah tentunya. Wih, oke. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Sudah ada diluangkan waktunya untuk kita wawancara hari ini. Oke. Semoga kita pamit undur diri dulu sekar ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.